kuasa salib Kristus yang hari ini kita akan pelajari bersama-sama, saudaraku, supaya kita mengerti apa sih dampak kok sampai-sampainya ya Yesus mau mati disalibkan. Mati disalibkan itu adalah mati yang dianggap sebagai orang yang disalibkan, dianggap sebagai orang yang terkutuk ya, orang yang dilihat atau dinilai oleh orang-orang zaman itu adalah ini pemberontak besar, penjahat besar. Bayangkan saudaraku, sehingga Yesus ketika disalib itu seolah-olah dunia itu mau berkata dia itu, Yesus itu adalah penjahat besar, pemberontak besar. Padahal dengan kematian di kayu salib itu menebus dosa mereka, membebaskan mereka dari dosa, saudaraku, dan memberikan pengharapan yang baru, hidup yang baru ketika percaya kepada karya salib Kristus, kematian Tuhan Yesus ya, makanya Alkitab berkata kita itu harus percaya kepada kematian Tuhan Yesus, karena orang-orang di luar sana banyak juga yang gak percaya bahwa Yesus sudah pernah mati, saudaraku. Di Alkitab ditulis mereka, orang-orang Romawi bahkan menyuap ya tentara-tentara dan penjaga kubur dan orang-orang yang saat itu ada, disuap mereka supaya mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, mayatnya dicuri dan sebagainya. Mereka berdusta di hadapan mahkamah agama, mereka berdusta, mengatakan hal yang tidak benar karena mereka telah terima suap. Padahal Yesus benar-benar telah bangkit, pernah mati dan bangkit dan naik ke surga. Itulah pengakuan kita. Nah, kita belajar ada kuasa, ada power, ada dampak yang akan kita alami dengan kematian Yesus di kayu salib. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan kehendaki, ini akan berseri. Nanti kita akan sambung di Jumat Agung nanti ya, karena ini pesan yang sungguh sangat penting. Setiap orang Kristen harus memahami, harus mengerti, harus mengenal tentang ada apa dengan salib Kristus itu. Kenapa kok Yesus harus disalib untuk kita ya? Kita lihat sama-sama dasar ayatnya itu 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 ya. Yuk kita buka yang berikutnya. Nah, nanti kita akan belajar ada 3 kuasa ya. Ada 3 power, ada 3 kekuatan yang akan menggerakkan kita ketika kita merespon, kita percaya, kita merespon, kita mengimplementasikan semuanya itu dalam kehidupan kita, maka kita akan menerima dampaknya. Ya, seperti saudara misalkan sakit, saudara ke dokter, diberi resep dokter, tapi saudara nggak pernah nebus obat itu dan saudara nggak pernah minum obat itu, maka nggak ada kuasa apa-apa, nggak ada dampak apa-apa. Ya, saudara sakit ya tetap sakit, bahkan mungkin bisa semakin parah, saudaraku. Jadi kita harus mengerti betul bahwa kuasa itu sudah kita terima ketika Yesus mati di kayu salib. Kuasa itu sudah kita terima dan tinggal kita mengimplementasikan, kita mengaplikasikan, kita menindaklanjuti, bergerak bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sekalipun kita belum mengerti. Maka disitulah kita akan merasakan, kita akan mengalami, kita akan melihat sendiri kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Ya. Di dalam dunia kita sering menganggap bahwa semua hal itu ada unsur transaksional. Ini sudah bukan rahasia umum, ya kan? Wah, itu ada transaksional, ada timbal balik, ada jual beli. Nah, kira-kira begitu ya. Banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa di dunia ini kita nilai, kita anggap ya ada unsur transaksionalnya. Sampai-sampai Kristus mati di kayu salib pun kita menganggap orang-orang di luar sana yang nggak percaya, yang nggak belajar firman Tuhan, mereka juga berkata ada transaksionalnya itu ya. Padahal Tuhan memberikan keselamatan itu secara gratis. Katakan keselamatan itu gratis. Keselamatan itu gratis. Tinggal saudara percaya. Amin. Tinggal saudara percaya dan saudara menerima, mengakui 3 unsur ini: percaya, menerima, mengakui. Dan kemudian sebagai bentuk percaya, sebagai bentuk iman kita ada perbuatan. Ada 4. Amin. Ya. Apa tadi? Percaya, kemudian menerima,
mengakui, kemudian perbuatannya. Perbuatan itu sebagai bentuk bukti dari iman kita. Iman disertai dengan perbuatan. Ini 4 unsur yang harus kita terus jalankan, terus menerus sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Gratis, tapi setelah kita terima gratis itu dengan cara kita percaya, menerima, mengakui dan mengerjakan keselamatan itu, ya, maka tanggung jawab kita adalah kita kembali hidup seperti firman Tuhan. Kita hidup dalam kehendak Tuhan pada zaman ini. Inilah yang Tuhan mau, saudaraku. Tidak perlu ada transaksi apapun. Saudara nggak perlu bayar, nggak perlu apa. Bagian saudara adalah karena saya sudah diselamatkan, maka, nah itulah. Bukan saya mengerjakan sesuatu supaya diselamatkan, bukan seperti itu. Itu adalah hubungan timbal balik transaksional. Keselamatan bukan seperti itu. Ini contoh. Ya, contoh transaksional itu dalam hal keselamatan itu seperti itu. Saya mengerjakan ini supaya diselamatkan, ini transaksional. Tetapi keselamatan sekali lagi garis bawahi, highlight ya, bukan seperti itu. Saudara diselamatkan lebih dulu. Karena saya sudah diselamatkan, maka ini buahnya. Jadi apa yang kita kerjakan bukan karena untuk supaya diselamatkan, tetapi karena di latar belakangi kita sudah diselamatkan. Ini yang harus dipahami dalam paradigma orang-orang Kristen pada masa kini. Karena banyak sekali pengajaran-pengajaran hari-hari ini yang mau menghancurkan, mau merobohkan, melemahkan dasar-dasar kekristenan orang-orang percaya. Ya. Semua karena kematian Kristus di kayu salib yang sudah membayar lunas menebus kita dari dosa. Next berikutnya, kita lihat 3 kuasa itu. Yang pertama, kuasa yang menyelamatkan. Jadi salib Kristus itu mendatangkan kuasa yang pertama, saudara diselamatkan. Dampak yang pertama, kuasa atau dampak yang saudara akan alami melalui kematian Kristus adalah saudara diselamatkan. Karena tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk saudara bisa diselamatkan kecuali melalui jalan Yesus Kristus. Orang luar sana berdoa, Tuhan tunjukkan aku jalan yang lurus. Tuhan tunjukkan aku jalan keselamatan. Tuhan tunjukkan aku jalan ke surga. Tuhan tunjukkan aku jalan kehidupan. Jalan kebenaran tunjukkan Tuhan supaya aku bisa hidup benar, aku bisa ke surga. Semua cari dalam kitab-kitab suci. Jawabannya hanya ada di Alkitab, saudara. Amin. Jawabannya hanya ada di Alkitab. Saudara cari di Alkitab di yang lainnya, nggak ketemu jawabannya. Tuhan bilang, akulah jalan, akulah kebenaran itu, akulah kehidupan itu. Wah, puji Tuhan, saudara. Kalau percaya Yesus, saudara menerima Yesus, sudah mengaku Yesus, saudara diselamatkan. Roma menulis, barang siapa percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ia diselamatkan. Paulus menulis, di bawah kolong langit ini, artinya di bumi, di dunia ini, tidak ada nama lain yang oleh nama itu kita diselamatkan. Nama siapa yang dimaksud? Nama Yesus Kristus. Coba cari di buku-buku, di literatur-literatur yang lain, saudara nggak menemukan. Hanya ada satu pribadi yang berani mendeklarasikan. Ya sekarang banyak nabi-nabi palsu pastinya, ya kan? Mengaku aku juga Mesias, ada, ya kan? Tapi buktinya apa dia Mesias? Kan harus ada bukti-buktinya, ada sejarahnya. Nggak tiba-tiba muncul aku Mesias, nggak ada itu, ya kan? Yesus ada kronologisnya dari awal, dari peristiwa dosa, kejadian pasal 3, ada latar belakangnya dulu, kejadiannya dulu,
peristiwanya apa? Ada pernyataan dari sorga dulu, ada peneguhan-peneguhannya, harus ada semua bukti-bukti otentiknya. Dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak terbantahkan, saudara. Karena dia berasal dari sorga. Amin. Ketika dia mati, dia bangkit, dia kembali lagi ke sorga. Ya. Oleh Injil kamu diselamatkan. Oleh Injil, Injil itu kabar baik. Beda lagi dengan kitab Injil. Kalau kitab Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini disebut kitab Injil. Kenapa disebut kitab Injil? Karena 4 kitab ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, menulis kisah tentang kehidupan, kelahiran, dan pelayanan Tuhan itu sampai kematiannya, sampai kebangkitannya, sampai kenaikannya. Amin, saudaraku. Lukas menulis kitab Kisah Rasul. Dia menulis tentang kenaikan Tuhan Yesus. Jadi Injil adalah kabar baik. Ya. Oleh Injil kamu diselamatkan. Asal, perhatikan ini ya, kamu teguh berpegang pada berita Injil itu, seperti yang telah ku beritakan, yang Paulus beritakan, dan masa kini saya hari ini memberitakan kepada saudara juga, meneruskan apa yang pernah disampaikan oleh Paulus. Hari ini sudah masih mendengar hal itu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Dari ayat ini saudara dapat kesimpulan apa berarti? Begitu saya baca, langsung celing tuh dapat kesimpulan saya dari ayat ini, saudara. Saudara perhatikan, kamu diselamatkan asal, ya kan? Ada kata asal. Kamu teguh berpegang pada Injil itu. Berarti kalau kita goyah atau sampai kita lepas, kita nggak berpegang lagi, kita nggak percaya lagi, kita nggak hidup lagi seperti berita Injil itu, berarti keselamatan kita hilang. Berarti dengan ini terbantahkan. Kebenaran ini membantah, menggugurkan pengajaran yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Nggak ada, saudaraku. Sudahlah, kalau sudah dengar ada hamba Tuhan yang mengajar seperti itu, sudah nggak usah didengar, saudaraku. Tinggalkan dah, nggak usah penasaran, aduh isinya apa, nggak usah, saudaraku. Tambah goyah nanti saudara. Amin. Ya, saya menasihatkan kalau sudah imannya masih belum kuat, masih jangan coba-coba. Ya, nanti sudah terpengaruh. Ya, banyak sekarang ya pengajaran seperti itu. Tadi malam saya di WA sama salah satu jemaat juga yang ada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Ya, dia ada mendengar pengajaran dari hamba Tuhan yang terkenal ya, tentang persepuluhan. Ini dasarnya apa nih ngomong begini? Dia nanya begitu, saudara. Ini Alkitabiah kan? Katanya. Ya kan? Saya dengarkan dulu. Oh, saya pernah dengar ini. Oh, ini juga ada nih hamba Tuhan di GBI pernah posting di grup Gembala Perwil BPD. Saya tanggapi sedikit aja, cuma satu kalimat, ya kan. Setelah itu gak ada tanggapan yang lain, saudaraku. Nantilah next berikutnya ya, saya akan banyak berbicara tentang hal ini. Karena ini, sampai saya bilang, karena ini yang ngomong tokoh terkenal, jadi banyak yang, apa ya istilahnya ya, dalam tanda kutip itu tersihir gitu loh. Tersihir jadi, ya dia jadi senang gitu dengan pengajaran itu gitu. Ya kan? Jadi mengaminkan. Karena kalau kita teliti lebih dalam lagi, memang yang beliau ajarkan sepertinya bagus gitu ya. Tapi kalau kita lihat kan Alkitab ini kan harus ditelaah secara utuh gitu, saudara. Padahal Tuhan, ada yang bertanya, ini kita menyimpang dalam konteks yang contoh yang berbeda ya. Ini kan tadi konteksnya keselamatan, ya kan. Tapi dalam contoh konteks yang lain yang tadi saya sampaikan, pertanyaan tadi malam itu sampai saya tidur malam, saudaraku. Kalau saya merenung dulu, saya doa sama Tuhan, mau jawab apa Tuhan, Tuhan kasih hikmah, saya jawab, saudaraku, sampai saya tidur jam 1 malam tadi.
baru tidur, walaupun mata udah, udah berat banget gitu ya. Walaupun bukan jemaat, saudaraku, ya kan? Maka dulu jemaat, tapi kan udah jauh sekarang ya kan, udah tinggal di Batu Jawa Timur, tapi tetap saya layani. Dia sering kali kalau hal apa-apa dia tanya sama saya, ini gimana, ini gimana. Ya akhirnya hal tentang contoh hal itu ini menggoyahkan loh saudaraku, ini bahaya sekali. Ada yang berkata seperti ini, mana buktinya bahwa Yesus memerintahkan tetap perpuluhan ada di Perjanjian Baru? Ada yang berdalih seperti itu, saudaraku. Saya bilang Yesus ada pernah ngomong tentang persepuluhan bahwa itu harus. Buka saudara di Matius 23 ayat 23. Itu Yesus sendiri yang ngomong loh, bahwa persepuluhan itu jangan diabaikan. Saya bilang begitu sama jemaat itu. Atau dibuka aja sedikit kita menyimpang ya. Oke? Kalau nggak salah jangan, nanti aja next berikutnya aja. Ya, intinya ini kita kembali ke laptop aja. Ya. Ini intinya saudara. Sudah baca sendiri aja nanti Matius 23 ayat 23 ya. Tapi sebelum baca ke Matius 23, sudah baca ayat 1-nya dulu. Setelah ayat 1, kemudian loncat ke 23. Nanti kalau nggak ngerti baru tanya ke saya supaya kita nggak menyimpang terlalu jauh ya. Oke. Kita simpan dulu itu. Oke. Nah, ini contoh kembali ke konteksnya, ke keselamatan. Kecuali, nah, ada kata asal, ada kata kecuali. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ternyata keselamatan bisa hilang. Yang pertama, kalau kita tidak teguh berpegang pada kebenaran Injil ini. Sudah mulai nggak percaya Yesus jalan satu-satunya keselamatan. Saudara mulai nggak percaya Yesus itu juru selamat. Saudara mulai nggak percaya, meragukan benar kayak Yesus bangkit. Saudara mulai meragukan nih hal-hal pengajaran yang pernah diajarkan Yesus. Saudara mulai bimbang, saudara mulai ragu-ragu. Itu bisa menghilangkan keselamatan. Dalam konteks pacaran misalkan, banyak yang mulai goyah, akhirnya jual Yesus. Saya dapat hikmat seperti ini kemarin ya. Ini dalam konteks pacaran yang bisa menggoyahkan. Nah, ini banyak anak-anak muda yang belum berkeluarga, ini jadi bekal ya. Sudah kalau mau nonton bioskop ya, nonton bioskop pasti ada trailernya. Ya atau ya? Apa itu trailernya? Trailer itu apa? Trailer itu potongan singkat yang itu sudah menggambarkan kehidupan film itu secara utuh. Sesi shotnya, sesi pendeknya, versi pendeknya, tetapi itu sudah mewakili, menjawab seluruh isi dari kehidupan film itu. Itulah trailer. Ketika kita mau nonton film sesuatu film, kita dilihatkan dulu trailernya. Yes. Kita udah tahu nih, oh, gambaran film ini kayak begini. Jadi nanti saudara melihat bentuk yang film yang utuhnya itu nggak akan jauh berbeda. Nggak akan pernah ada saudara nonton trailer seperti ini, endingnya seperti ini ditunjukkan di trailer itu endingnya begini. Tiba-tiba saudara nonton film yang utuhnya berbeda semua. Nggak pernah ada saudaraku. Sini ada yang suka nonton bioskop. Pernah nonton film apa? Ada trailernya, sudah nonton dulu. Ketika sudah nonton, berubah nggak filmnya? Ceritanya berubah nggak? Nggak pernah ketemu, saudaraku. Nah, ini gambaran. Ini gambaran. Jangan sampai saudara nanti goyah ya dalam iman kepada Yesus melalui konteks contoh pacaran ini. Ketika saudara melihat kehidupan seseorang yang saudara incer, yang saudara mulai jatuh cinta nih, ya kan? Wah ganteng, wah cantik, ya kan? Itu kan sudah ada trailernya. Sekilas kehidupannya sudah ada lihat, betul kan? Ini orang karakternya gimana, etikanya gimana, kan sudah kelihatan. Perilakunya gimana, itu trailernya. Itu menggambarkan kehidupan secara utuh dia. Nangkap sampai di sini, saudaraku? Nangkap sampai di sini? Jadi ketika sudah lihat trailernya, sekilas
sekilas kehidupannya. Saudara harus hati-hati, jangan berpikir begini. Kembali ke contoh film. Ketika saya tonton trailernya, saya mau tetap nonton, walaupun itu trailernya kelihatan nggak baik tuh. Sudah lihat trailernya aja udah nggak menarik, nggak menarik, nggak bagus. Tapi saudara tetap mau nonton. Saya mau nonton. Dengan harapan apa? Filmnya berubah. Filmnya berubah. Saudara berharap ceritanya nggak kayak begitu, membosankan, apa yang saudara anggap nggak menarik. Saudara tetap nonton. Hasilnya apa? Kecewa kan? Karena saudara berharap ini akan berubah. Sama dalam konteks pacaran, sudah lihat trailer kehidupan seseorang, sudah tetap nekat jalani. Semakin jauh melangkah dengan harapan sudah berdoa dia berubah. Bagaimana saudara? Tidak ada seorang pun bisa mengubah seseorang. Yang memang ada kasus-kasus tertentu, tapi itu kan sedikit, mungkin 1 banding berapa. Masa yang 1 banding berapa itu sudah jadi akan acuan? Ya kalau saudara imannya kuat, kalau nggak kuat gimana? Saudara berharap, saya pasti bisa, saya akan bawa dia, saya akan ajari dia. Nggak taunya di tengah jalan, kitanya yang lock-in. Bahasa anak gaul sekarang tuh lock-in, saudara itu. Saya baru tahu tuh. Ya, bahasa anak SMA tuh lock-in. Lock-in, ternyata itu. Bener ya Nadine? Bener nggak? Karena satu dari Livi, saudara. Lock-in apa di bahasa sekarang di lock-in? Ternyata itu dipakai untuk salah satunya itu, saudara. Mau lock-in? Haleluya. Sudah cukup lihat trailernya, percaya deh. Trailer tidak akan menipu. Itu sudah. Memang ada kasus-kasus tertentu, tapi itu 1 banding berapa. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jangan main-main dengan hal itu. Tentang keselamatan pun juga jangan, saudara. Karena keselamatan tetap bisa hilang. Kalau sudah main-main di sini, ini bahaya buat kitanya. Ya. Kalau kita ada sia-sia jadi percaya, hilang itu keselamatan. Nah, kita belajar sedikit ya tentang ini. Sia-sia menjadi percaya, coba diklik. Secara ringkas saja ya. Saya mau berikan kebenarannya. Bagaimana kita telah sia-sia menjadi percaya? Mungkin saudara tadi bertanya-tanya, ini maksudnya apa ya? Sia-sia menjadi percaya. Seperti apa? Nah, saya gambarkan. Saya sudah mengerti ini. Saya melihat aura itu. Saya membaca kegundahan saudara. Ini tentang sia-sia menjadi percaya itu bagaimana. Nah ini. Yang pertama, tadi ayat tadi ya, melalui versi TSI-nya. Melalui berita Injil, kalian sedang mendapat keselamatan. Asal kalian terus teguh mempercayai apa yang sudah saya beritakan kepada kalian masing-masing. Kalau tidak, percuma saja kamu menjadi percaya. Artinya kita sia-sia menjadi percaya ketika tadi kita tidak terus, kata ini, terus teguh mempercayai janji Tuhan. Kita harus terus teguh mempercayai janji Tuhan. Janji yang mana? Ya banyak janjinya, tentang janji kesembuhan, janji pemulihan, janji keselamatan, janji kebahagiaan. Semua janji yang Tuhan janjikan di Alkitab ini, saudara harus terus teguh mempercayainya. Cuman masalahnya begini saudaraku, dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, merespon tentang janji Tuhan, kita hanya seringkali melakukannya mengklaim, Tuhan kau berjanji A, B, C, D. Kemudian akhirnya kita hanya menunggu, Tuhan kapan janjimu digenapi. Nah sekarang saya mau kasih tahu, saudara harus merubah paradigma itu. Caranya bagaimana? Prinsip Alkitab, saudara harus lihat pola Alkitab itu seperti apa. Saudara harus bisa membacanya, saudara harus bisa menyimpulkannya, saudara harus bisa memahami pola di Alkitab. Alkitab ini ada polanya, saudara. Dalam keselamatan Tuhan sudah berikan polanya. Dalam kesembuhan Tuhan sudah berikan polanya.
Dalam kebahagiaan Tuhan sudah kasih polanya. Tinggal kita ikutin pola itu. Amin. Ikuti polanya. Tidak terus mempercayai. Janji Tuhan itu polanya seperti apa? Sudah lihat peristiwa ketika Abraham keluar. Contoh aja, contoh. Abraham mau keluar, Abraham dapat janji dari Tuhan, dari Allah. Abraham, aku akan menjadikan engkau, ini janji, aku akan menjadikan engkau bapa segala bangsa oleh keturunanmu, bukan keturunanmu, tapi oleh keturunanmu satu. Jangan terkecoh. Ya. Alkitab mengatakan oleh keturunanmu, berarti cuma satu keturunan, berasal dari satu keturunan, bukan banyak keturunan. Kan Abraham banyak keturunannya. Harus hati-hati ini. Keturunan yang mana yang dimaksud ini? Nah, saudara harus cari itu. Lihat tuh silsilah keluarganya Abraham. Terus direntet terus semuanya. Tentu ada 2 pohon, ada 2 jalur kan? Karena banyak tuh. Atau mungkin ada berapa jalur itu. Sudah telah. Di situ ketemu siapa namanya? Ada siapa di situ? Nah, ketika Abraham terima janji itu, apakah Abraham diam menunggu, saudaraku? Bagaimana Alkitab mencatatnya? Bagaimana Alkitab memberitahukan kepada saudara dan saya? Abraham apakah diam saja? Menunggu, nagih sama Tuhan? Tuhan, mana janjimu? Abraham tidak nagih, Abraham tidak diam. Abraham berangkat menjemput janji itu. Ini pola, saudaraku. Ini pola yang diberikan oleh Tuhan. Ini contoh Abraham, contoh orang Israel. Aku akan bawa umatku keluar dari Mesir. Aku persiapkan tanah perjanjian. Apakah orang umat Israel diam saja di Mesir, tiba-tiba langsung shoot gitu? Mulai melangkah, step demi step, langkah demi langkah, waktu demi waktu, untuk apa? Menjemput janji itu. Jadi kalau sudah dapat janji Tuhan tentang sesuatu, saudara jangan diam. Saudara harus melangkah, jemput janji itu. Saudara harus lakukan sesuatu supaya janji itu tergenapi. Apa yang harus saudara lakukan? Tanya Tuhan, baca Alkitab, lakukan. Simple, semuanya sudah ada di sini, saudaraku. Pemulihan keuangan, pemulihan kesehatan, semua sudah di sini ditulis. Amin. Cari polanya. Mau dipulihkan keuangan, cari polanya di sini. Mau dipulihkan keluarga, cari polanya di sini. Bagaimana keluarga-keluarga dipulihkan? Cari. Kalau nggak tahu, tanya sama yang tahu. Amin, saudaraku. Yang belajar Alkitab, sudah tanya sama yang belajar Alkitab. Jadi sekarang saudara harus tahu begini tentang janji ini. Supaya saudara bisa terus teguh mempercayai janji Tuhan, saudara harus mulai menjemput janji itu. Yang membuat saudara mulai ragu, mulai nggak terus teguh, karena apa? Saudara hanya menunggu kapan Tuhan. Berharap tiba-tiba janji itu datang. Gak bisa, saudara. Itu hanya kasih karunia tertentu lah. Kalau Tuhan berkenan, ya bisa seperti itu. Tapi lebih banyak kok, Tuhan lebih banyak memproses kita, mendidik kita, mendewasakan kita. Itu yang lebih banyak. Ya itulah yang saudara harus coba ikuti, tiru tokoh-tokoh di Alkitab itu. Nuh, contoh yang lain, diberikan janji Tuhan, tapi dia harus kembali lagi jemput janjinya itu. Dia harus bangun bahtera 100 tahun lebih, saudara. Dia bangun bahtera itu. Dan gak lazim kok bangunnya kok ya di atas gunung, kok nggak di pelabuhan, di laut, di pantai, kok ya harus di atas gunung gitu loh. Kan ini nggak apa masuk logika gitu kan. Tapi Nuh percaya dan Nuh melakukan, persiapkan itu. Sekarang zaman ini sudah terima janji bahwa aku akan datang segera. Aku akan mengangkat engkau, meluputkan engkau. Lewat proses pengangkatan gereja Rapture itu akan meluputkan engkau dari hari dan jam pencobaan, kesusahan besar yang akan melanda dunia ini. Ini janji Tuhan masa kini. Kita sedang menanti-nantikan.
Tapi penantian kita itu bukan penantian yang pasif, saudaraku, tapi penantian yang aktif. Bagaimana saudara bisa menjemput janji Bapa itu tentang rapture, tentang pengangkatan gereja itu, tanah perjanjian kita itu, yang masa kini tanah perjanjian kita itu, bagaimana caranya kita menjemput janji Tuhan itu? Ya saudara harus jalani spiritual journey itu. Ada perjalanan yang harus saudara lakukan, seperti bangsa Israel, seperti Abraham, seperti Daud. Semua tokoh-tokoh termasuk Yesus itu melalui proses perjalanan sampai tiba pada penggenapan janji Bapa. Yesus terima janji dari Bapa tentang keselamatan kita semua. Tapi Yesus tahu untuk janji itu tergenapi, Dia, Yesus harus yang menggenapinya. Sampai hari ini Yesus masih berdoa dari surga untuk gereja bersatu, untuk gereja unity. Yohanes 17, saudara baca. Sampai hari ini Yesus masih berdoa untuk kesatuan gereja, untuk unity gereja. Siapa yang harus menjawab? Siapa yang harus menggenapi? Saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Saudara yang harus bersatu dulu. Saudara yang harus bisa menyatu dulu, yang harus bisa unity. Unity itu dimulai dari saya dulu, dari saya, dari masing-masing pribadi dulu. Ya kan? Dari masing-masing pribadi itu mengatakan saya mau unity, itu dulu. Bukan mengharapkan kamu dulu yang harus unity sama aku, nggak bisa, nggak pernah ketemu. Kalau masih ada paradigma gitu diganti saja, percuma saudaraku. Kemarin saya lagi makan siang buka puasa hari Sabtu sama Levi karena maminya ada di bengkel karena Sabtu rame dan harus bikin laporan sampai pulang malam kemarin juga lembur semuanya. Sambil makan saya ngobrol sama Levi, setelah makan selesai saya bilang Levi, papi mau ngajar Levi ya, ini akan berguna buat Levi nanti di masa depan. Saya bilang gitu. Tentang satu hal begini, kalau Levi melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu apapun itu bentuknya, jenisnya, kalau itu tahu ketika kita kerjakan itu kok nggak efektif, itu kok nggak ada hasilnya, itu kok malah jadi nggak baik ya, itu jangan dilakukan terus cara itu. Karena saya lihat ada beberapa sisi yang saya lihat itu seperti itu dilakukan. Maka saya waktu makan kesempatan yang baik, selesai makan perut kenyang, ngobrol. Papi mau ngajar Levi. Intinya itu, jangan lakukan sesuatu yang kalau itu gak efektif, itu salah, itu jadi gak baik. Jangan dilakukan terus cara itu. Coba kreatif, inovatif, cari cara yang lain sampai ketemu cara yang efektif. Saya kasih contoh-contoh. Contoh A, B, C saya kasih lengkap. Dari perjalanan hidup saya, kesaksian hidup saya kasih contoh. Dari Alkitab saya kasih contohnya. Saya ajar. Sama dalam hal kita menjemput janji Tuhan. Kalau sudah tahu apa yang sudah lakukan, sudah kerjakan ini nggak efektif, ini salah, ini nggak baik, ya jangan terus dilakukan, saudaraku. Sampai sini sudah mengerti kira-kira maksud firman Tuhan ini. Kan banyak kali kita itu sudah menuju tanah perjanjian, menjemput surga itu, janji Bapa. Kita lakukan sesuatu, iya kita lakukan. Tapi yang kita lakukan ini gak pas, gak berkenan gitu sama Tuhan. Tapi kok kita terus lakukan gitu loh. Ayo coba dirubah, ganti, jangan sampai cara itu terus. Karena ini kan menjadi sia-sia, saudaraku. Ya, terus mempercayai janji Tuhan dengan cara bagaimana saudara terus melangkah, menjemput janji itu, mengerjakan janji itu, dan saudara dalam melakukannya, dalam mengerjakan ketika ketemu hal yang salah, ketemu hal yang gak berkenan kepada Tuhan, ketemu dengan sesuatu hal yang malah tidak baik, dampaknya langsung dicari yang lain, caranya gimana? Apa yang disukai Tuhan, apa yang tidak disukai Tuhan, saudara harus tahu. Jangan apa yang tidak disukai Tuhan terus saudara lakukan. Gak sampai janji Tuhan, saudaraku.
Sudah nggak terima janji Tuhan. Sudah nggak bisa menggenapi janji Tuhan, nggak bisa. Lalu saudara akhirnya ngomel sama Tuhan. Mana Tuhan katanya janji. Janji Tuhan sama dengan janji manusia. Langsung kita bersungut-sungut seperti itu. Padahal kita sendiri yang terus melakukan dengan cara yang salah, yang nggak berkenan sama Tuhan. Mungkin saya tutup lah ya, ini karena waktunya nggak mencukupi. Ya, ini masih ada dan tadi 3, ini baru 1 ini ya kan. Nanti makanya saya bilang nanti sambung saja. Ya. Makanya dalam perjalanan rohani spiritual journey ini, ya saya udah ngomong di Kul kemarin. Ini akan saya ulang lagi, akan saya refresh lagi. Sampai sudah bener-bener ini apa ya, nyangkut gitu. Ya. Nanti saya juga mungkin kalau waktunya memungkinkan di next berikutnya saya akan coba saudara mau menjelaskan di sini tentang spiritual journey ini. Yang bisa menjelaskan saya kasih reward, saya kasih hadiah nanti tentang spiritual journey ini, supaya saya tahu saudara itu udah benar-benar nangkep gitu, ngerti, paham gitu maksud firman Tuhan ini, sehingga saudara bisa sampai ke sana. Tujuan satu keinginan saya ke Indonesia cuma saudara bisa nyampe di sana, itu dan itu aja, titik, gak ada yang lain saudaraku. Amin. Gak ada yang lain. Saya tutup ya. Oke. Spiritual journey, perjalanan rohani, itu setiap orang pribadi harus memenuhinya. Tanggung jawab saudara dan saya setelah diselamatkan adalah menjalani spiritual journey. Sudah melalui perjalanan itu. Jalannya apa? Bagaimana? Yang pertama, namanya jalan justification. Bingung Pak? Ya udah, jalan dibenarkan. Sudah dibenarkan di hadapan Allah, sekalipun memang dosa masih ada, tapi di hadapan Tuhan, ketika iblis mendakwa saudara, Tuhan yang jadi pembelanya. Ibarat di sebuah pengadilan, jaksa penuntut umum menuduh saudara, mendakwa saudara, tetapi sang hakim membela kita. Tidak, dia tidak bersalah. Kira-kira itu gambarannya. Itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Kenapa dibenarkan? Karena kita sudah bersatu dengan Yesus. Lewat percaya, mengaku, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru. Tuhan jadi hakim yang membela saudara. Sampai sini mengerti saudaraku? Ini saya pelan-pelan banget nih. Step pertama, keluar dari Mesir kan, itu artinya pertobatan. Sudah bertobat. Bertobat itu artinya apa? Meninggalkan cara hidup yang lama. Memakai cara yang baru, bukan cara yang lama, yang salah, yang gak berkenan dipakai terus tadi. Ganti dengan cara baru sesuai firman. Itu pertobatan itu seperti itu. Bertobat, tinggalkan cara hidup yang lama, bukan bertobat masih ikut cara yang lama, bukan, tapi bertobat hidup dengan cara yang baru, menjadi manusia baru, kemudian masuk dalam baptisan. Dibaptis. Umat Israel setelah keluar dari Mesir ada di Laut Teberau, dibaptis. Sudah belum? Sudah belum dipenuhi? Sudah belum dijalani? Itu pertanyaannya pertama, ya kan? Renungkan sendiri. Lalu apa? Jadi pertobatan, lahir baru, baptisan. Ini justification. Ini dibenarkan. Ini harus dipenuhi, harus dijalani. Kan namanya perjalanan, ya kan? Gak sampai di situ. Apakah umat Israel setelah menyeberang Laut Teberau balik lagi? Berhenti? Enggak. Tujuannya mana? Tanah perjanjian. Ya harus jalan lagi. Gak bisa balik lagi ke Mesir. Jalan terus sampai tanah perjanjian. Harus lewatin padang gurun. Itu sanctification atau pengudusan, dikuduskan. Dikuduskan artinya dipisahkan dari cara hidup dunia. Padang gurun itu pendewasaan, pertumbuhan, pemurnian itu di padang gurun. Harus dipenuhi.
Setiap orang pribadi harus menjalani, nggak bisa menolak. Yang mengerti katakan amin. Padang gurun 40 tahun prosesnya. Ya kalau kita sekarang ya prosesnya seumur hidup kita. Ya kan? Pendewasaannya, penyempurnaannya seumur hidup kita. Atau sampai Yesus datang nanti menjemput kita. Terus dimurnikan lewat persoalan, pergumulan, didikan Tuhan. Sudah dimurnikan, didewasakan di situ. Juga melalui pemuritan. Masa kini caranya untuk mendewasakan jemaat adalah dengan cara pemuritan. Karena itu amanat agung, Tuhan sudah tahu cara untuk masa sekarang yang harus dipakai untuk pendewasaan jemaat adalah dengan pemuritan, dengan penggembalaan. Makanya firman Tuhan kan kemarin berkata 2000 hasta, artinya sudah ada di area penggembalaan. Jangan jadi domba yang liar. Itu cara yang Tuhan pakai. Apakah kau mengasihi aku? Terus ya gembalakan. Itu kan cara Tuhan, polanya Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku, itu caranya Tuhan yang Tuhan berikan untuk gereja masa kini. Supaya kita dewasa, bertumbuh dan tiba sampai kepada tanah perjanjian kita. Jadi di masa padang gurun ini saudara harus yang pertama digembalakan dan kemudian saudara dimuridkan. Ini harus dipenuhi, harus dijalani, tidak boleh dihindari. Yang penting katakan amin sampai sini. Ini sanctification di sini. Setelah itu baru ini lepas masuk glorification. Pemuliaan. Saudara dimuliakan. Saudara terima mahkota, terima upah yang sepenuhnya dari Tuhan. Masalahnya begini sekarang, pertanyaan masalah yang kedua. Banyak orang Kristen gak mau memenuhi, gak mau menjalani perjalanan ini. Enggan, males, ogah-ogahan, gak bisa. Saya udah kasih tahu di awal nih, penyesalan tuh datangnya di akhir. Penyesalan gak pernah di awal. Ya, kalau di awal namanya pendaftaran. Kalau di akhir itu penyesalan. Mumpung saudara masih di awal nih, katakanlah begitu ya, momen Paskah ini, ayo saya mengajak saudara, penuhilah dan jalanilah, ini pesannya, spiritual journey saudara masing-masing. Kalau saudara tidak pernah mau atau enggan untuk memenuhi, menjalani perjalanan rohani saudara yang Tuhan sudah berikan polanya, maka niscaya otomatis saudara gak akan pernah sampai kepada pemuliaan surga. Contoh sederhananya sebagai penutup, saudara mau ke tempat ini dari rumah, tentu sudah akan melewati yang namanya pom bensin, ya kan, Kalijati mungkin, melewati apa namanya, lapangan bola, lewatin apa lagi, rumah sakit, ya kan, lewatin Niki, ya, ngelewatin sampai ke sini. Kalau saya dari rumah, saya nggak mau lewatin itu semua jalan itu, saya tetap diam di rumah. Ya sudah nggak akan pernah nyampe di sini. Sama dalam perjalanan rohani juga gitu. Kalau saya nggak mau lewati justification yang tadi itu, sudah nggak mau lewati padang gurun yang tadi saya jelaskan, sudah nggak akan sampai di pemuliaan, nggak akan sampai dah. Coba tulis hari ini jam sekian, hari ini saya ngomong begini, bener atau enggak, buktikan nanti. Ya. Kalau enggak masih ada rekamannya nanti, itu jadikan bukti. Hari ini saya ngomong begini, bener atau enggak? Kalau saudara mau buktikan silakan, tapi penyesalan di akhir nanti. Karena itu, ayo bangkit jadi pemenang. Amin, saudaraku. Mau nggak mau, suka nggak suka, senang nggak senang, ikuti perjalanan rohani ini. Bertobat, sudah belum? Mau nggak bertobat? Halo, mau nggak bertobat? Apa bertobat tadi? Hidup yang lama. Hah? Hidup yang baru, kebiasaan yang baru. Yang masih suka mabuk-mabukan, bertobat artinya apa?
Ya nggak mabuk-mabukan lagi. Yang suka judi, bertobat artinya apa? Ya nggak judi lagi. Ya kan, intinya begitu saudaraku. Yang suka berzina misalkan, bertobat artinya apa? Simpelnya kan nggak berzina lagi. Ya kan? Yang suka narkoba dan sejenisnya, namanya bertobat apa? Cara hidup yang baru bagaimana? Kan itu semua cara-cara kedagingan. Barang siapa menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Saya sudah posting itu kan. Banyak orang tuh ngeles saudaraku. Mana ayatnya, nggak ada itu. Ya kan? Kalau ayatnya ada, ya kita nggak perlu yang terang benderang ngomong lah ya. Dengan bahasa tertentu kita udah ngerti artinya, ya sudah gitu. Jangan ngeles saudaraku. Ya kan? Termasuk saya bilang, ayo yang merokok stop saudaraku. Ini saya sekarang, ini karena benar-benar ini dekat harinya Tuhan saudaraku. Yang merokok ayo stop saudaraku. Ini dengan kasih Tuhan ya, dengan kasih Tuhan saya memberitahu saudara. Bukan, ini justru saya akan mengasihi saudara. Yang suka judi ayo stop saudaraku. Yang suka dusta, menipu ya kan, menghalalkan segala cara, ya, ayo stop saudaraku. Bertobat itu begitu. Coba saudara definisikan aja cara bertobat itu seperti apa, coba mungkin kasih masukan ke saya. Itu yang diomongkan saya salah itu mungkin. Ada, silakan. Pendapat lain soal bertobat. Ada Bu sih? Siapa lagi ya? Pak Edi ada definisi lain bertobat yang seperti yang tadi saya sampaikan, salah atau enggak kira-kira menurut Pak Edi? Ada Pak Edi punya definisi yang lain nggak bertobat? Bisa jelaskan nggak? Oke, Pak Silaban punya definisi lain tentang bertobat? Udah pas loh. Siapa yang mau kasih pendapat? Boleh, ayo silakan. Mungkin Pak Coy punya definisi yang lain tentang bertobat? Atau sudah pas? Sudah pas, tinggal melakukan. Berarti semua setuju ya? Tepuk tangan buat Tuhan. Ya sudah, nggak usah diperpanjang lagi kalimatnya. Selesai khotbahnya. Salam pasang berkat buat saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin.